Tahun 1998 Indonesia nyaris runtuh, harga-harga melonjak gila-gilaan, rakyat panik, bank-bank tumbang, mahasiswa turun ke jalan. Dan di tengah kekacauan itu seorang ilmuwan tiba-tiba harus memimpin negara yang hampir kolaps, dialah B.J. Habibie. Banyak yang meragukannya, banyak yang menganggap masa pemerintahannya hanya transisi. Namun justru di masa yang singkat itulah Habibie melakukan langkah-langkah besar untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Dan kini 28 tahun setelah reformasi, publik kembali dibuat cemas karena nilai rupiah kembali melemah tajam terhadap dolar Amerika. Bedanya, jika dulu pemerintah berjibaku menyelamatkan rupiah, hari ini muncul pernyataan yang justru membuat publik bertanya-tanya. Selama Purbaya bisa senyum, tenang aja, nggak usah kalian khawatir itu. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka keluar negeri, ayo, siapa ini? Lalu, apa sebenarnya perbedaan cara pandang antara era Habibie dan pemerintahan sekarang? Indonesia di ujung kehancuran 21 Mei 1998. Setelah lebih dari 3 dekade berkuasa, Soeharto akhirnya mengundurkan diri. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Indonesia saat itu bukan hanya mengalami krisis politik, tetapi juga krisis ekonomi paling parah dalam sejarah modern bangsa ini. Nilai tukar rupiah hancur, inflasi meroket, harga sembako melambung tinggi, banyak perusahaan bangkrut, PHK terjadi di mana-mana, rakyat kehilangan pekerjaan dan tabungan mereka, kepercayaan masyarakat terhadap ban runtuh total, dan di tengah situasi itu, B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga. Warisan yang diterimanya bukanlah kemewahan kekuasaan melainkan negara yang nyaris lumpuh. Langkah cepat B.J. Habibie. Hanya sehari setelah dilantik, Habibie langsung bergerak. Pada 22 Mei 1998, ia membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan, tujuannya jelas. Menyelamatkan ekonomi dan menenangkan rakyat. Dalam sidang kabinet pertamanya, Habibie menegaskan 2 prioritas utama. Pertama, memastikan bahan pokok tetap tersedia. Dan kedua, menghidupkan kembali roda ekonomi masyarakat. Habibie sadar, krisis bukan sekadar soal angka di layar monitor ekonomi. Krisis adalah soal dapur rakyat, soal orang tua yang tak mampu membeli beras, soal pekerja yang tiba-tiba kehilangan penghasilan. Karena itu, ia mengambil langkah yang saat itu dianggap sangat berani. Habibie membuka kerjasama dengan IMF atau Dana Moneter Internasional. Meski kebijakan IMF sering menuai kontroversi, Habibie mencoba menyesuaikannya dengan kondisi Indonesia. Fokus utamanya ada 3. Memperbaiki sektor keuangan dan perbankan, menguatkan sektor real ekonomi, dan melindungi rakyat kecil yang paling terdampak krisis. Dari situ lahirlah berbagai kebijakan besar, mulai dari restrukturisasi perbankan, melikuidasi bank bermasalah, hingga membentuk BPPN untuk menyelamatkan aset negara. Habibie juga membuat Bank Indonesia lebih independen agar bisa fokus menjaga stabilitas ekonomi. Tak berhenti di situ, ia mengesahkan Undang-Undang Anti Monopoli dan Perlindungan Konsumen. Sebuah langkah penting untuk membongkar praktik ekonomi yang selama Orde Baru dianggap hanya menguntungkan kelompok tertentu. Rupiah berhasil diselamatkan. Saat Habibie mulai memimpin rupiah berada dalam kondisi mengenaskan. Nilai tukarnya sempat jatuh sangat dalam terhadap dolar Amerika. Namun perlahan, kebijakan-kebijakan yang diambil mulai menunjukkan hasil. Inflasi menurun, distribusi kebutuhan pokok kembali normal, kepercayaan masyarakat mulai pulih, dan yang paling mencolok, nilai tukar rupiah berhasil menguat hingga berada di bawah Rp10.000 per dolar AS. Sebuah pencapaian besar di tengah situasi yang sebelumnya nyaris tanpa harapan. Habibie mungkin hanya memimpin sebentar, tetapi banyak ekonom menilai fondasi pemulihan Indonesia dimulai pada masa pemerintahannya. Kondisi sekarang. Kini Indonesia kembali menghadapi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Pada tahun 2026, rupiah disebut menyentuh level sekitar Rp17.660.000 per dolar AS. Namun Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pidato di Nganjuk, Jawa Timur, Prabowo mengatakan, Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Menurutnya, kondisi Indonesia masih aman karena pangan dan energi tetap tersedia. Ia juga menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Dalam kesempatan lain, Prabowo bahkan mengatakan, Selama Purbaya bisa senyum, tenang aja, nggak usah kalian khawatir itu.
Pernyataan ini langsung menuai beragam reaksi, ada yang menganggapnya sebagai upaya menenangkan publik, namun ada pula yang menilai bahwa pelemahan rupiah tidak bisa dianggap sepele. Karena meski rakyat desa tidak memegang dolar, kenaikan harga barang impor, BBM, hingga kebutuhan industri tetap bisa berdampak ke kehidupan sehari-hari. Perbedaan cara pandang. Disinilah publik mulai membandingkan, era Habibie dikenal dengan pendekatan teknokratis dan penuh kehati-hatian terhadap stabilitas ekonomi. Sementara hari ini, pemerintah terlihat lebih fokus menjaga optimisme publik. Pertanyaannya, mana yang lebih penting? Menjaga psikologi masyarakat atau menunjukkan keseriusan terhadap ancaman pelemahan rupiah? Karena sejarah pernah membuktikan bahwa krisis ekonomi bukan datang tiba-tiba. Ia dimulai dari menurunnya kepercayaan, lalu kepanikan, kemudian efek domino yang menghantam semua sektor, dan Indonesia pernah mengalami itu pada tahun 1998. B.J. Habibie pernah menerima Indonesia dalam kondisi nyaris runtuh. Namun dengan berbagai kebijakan ekonomi yang agresif, ia mencoba mengembalikan kepercayaan rakyat dan menyelamatkan rupiah. Saya akan menghadapi inflasi tinggi, suku bunga tinggi, nilai rupiah anjlok hanya 20% dari nilainya. Yang tadi hanya sudah melampaui 16.000 mau ke 20.000. Orang antri, makanan kurang, PHK banyak. Itu kan lebih penting dari pesawat terbang itu. Saya dahulukan ini dulu. Jadi saya ngalah untuk menang. Yang menang itu siapa? Rakyat. Hari ini, tantangan kembali muncul dalam bentuk yang berbeda. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah Indonesia sedang baik-baik saja, atau kita hanya sedang diminta untuk tetap tenang? Karena satu hal yang pasti, ketika rupiah melemah, yang paling pertama merasakan dampaknya bukan para elit melainkan rakyat biasa. Kalau menurut kalian, apakah pelemahan rupiah saat ini masih aman? Dan apakah pernyataan, rakyat desa tidak pakai dolar, masuk akal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena di channel ini kita akan terus membahas fakta, sejarah, dan dinamika politik Indonesia secara mendalam.